Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nurhaliza dari kelas FM 22E dengan NIM 22416248201036 ingin memaparkan mengenai artikel jurnal untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dengan mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiani M.Farm. Jurnal tersebut yaitu dari Jurnal Manajemen oleh Nur Anik Amalia pada tahun 2019. Nah, judulnya itu adalah Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Nah, pada bagian abstrak ini dari peneliti pada abstrak dari penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti peneliti ingin memenuhi peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth terhadap keputusan seseorang yang membeli obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengumpulkan data dari 80 responden yang membeli obat di sana. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 22. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan secara parsial harga, kualitas pelayanan, serta word of mouth juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini untuk bagian abstraknya. Lalu setelah itu bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan menjelaskan bahwa persaingan di bidang kesehatan, khususnya penjualan obat di apotek, semakin ketat. Apotek harus memenuhi syarat tertentu dan memberikan pelayanan yang baik agar bisa menarik pelanggan. Pelayanan yang baik dan harga yang sesuai dapat mempengaruhi keputusan orang untuk membeli obat di apotek tersebut. Selain itu, rekomendasi dari orang lain atau word of mouth juga sangat berpengaruh dalam memutuskan seseorang membeli obat di apotek. Penjelasan ini membantu saya memahami bahwa faktor-faktor tersebut sangat penting bagi keberhasilan apotek dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Setelah itu, bagian tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, pertama yaitu tentang harga yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk membeli produk atau jasa, termasuk obat di apotek. Nah, harga harus sesuai dengan kemampuan konsumen dan menjadi patokan dalam memilih produk. Nah, selain itu, faktor lain seperti word of mouth, juga sangat berpengaruh. Kualitas pelayanan yang baik dan rekomendasi dari orang lain dapat meningkatkan kepercayaan dan keputusan seseorang untuk membeli obat di suatu apotek. Nah, selanjutnya yaitu ini ada kerangka pemikiran ya. Nah, untuk kerangka pemikiran ini kan gambaran atau kerangka yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, dalam kerangka pemikiran ini tuh eh, menjelas kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti harga, harga, kualitas pelayanan, kualitas pelayanan, dan word of mouth dapat mempengaruhi keputusan pembelian.
Nah, seperti halnya harga. Harga ini kan sebagai X1 ya. Nah, yang ditawarkan oleh perusahaan, harga tuh yang ditawarkan oleh perusahaan mempengaruhi apakah konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa tersebut. Jika harga sesuai dengan kemampuan dan harapan, kemungkinan besar mereka akan memutuskan untuk membeli. Kedua itu ada kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan yang baik seperti pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, sehingga mereka lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Yang ketiga tuh ada word of mouth atau rekomendasi dari orang lain berperan penting karena dapat memperkuat citra positif dan mempengaruhi keputusan pembelian. Karena orang cenderung percaya pada pengalaman orang lain. Nah, kerangka ini tuh membantu peneliti memahami dan memprediksi bagaimana ketiga variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Setelah itu ada hipotesis. Untuk bagian hipotesis itu, hipotesis kan dugaan awal yang diajukan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Nah, dalam eh, penelitian ini tuh hipotesis menyatakan bahwa variabel seperti harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, keputusan pembelian pelanggan. Nah, hipotesis ini kemudian akan diuji menggunakan data dan analisis statistik untuk menentukan apakah pengaruh tersebut tuh benar-benar ada atau enggak. Nah, jika hasil pengujian menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka hipotesis hipotesis tersebut dapat diterima. Jika tidak, hipotesis tersebut ditolak. Dengan kata lain, hipotesis adalah pernyataan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian. Nah, pada penelitian ini tuh eh, hipotesis pertama yaitu harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Nah, yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Nah, yang ketiga tuh ada word of mouth berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Yang keempat itu harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth berpengaruh signifikan secara simultan terhadap putusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Word of mouth berpengaruh secara dominan terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Nah, selanjutnya itu, sorry. Selanjutnya itu ada metode penelitian ya. Nah, metode penelitian ini kan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data agar bisa menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini tuh peneliti itu mengumpulkan data berupa angka-angka dan menggunakan dalam penelitian ini tuh peneliti mengumpulkan data berupa angka-angka dan menggunakan statistik untuk menganalisisnya. Nah, contohnya ini peneliti mengambil sampel dari responden yang membeli obat di sebuah apotek dengan teknik 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 accidental sampling, yaitu memilih siapa saja yang kebetulan ditemui dan dianggap cocok sebagai responden. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan alat statistik seperti regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel seperti harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. Nah, terus selanjutnya tuh ada bagian definisi operasional ya. Untuk definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur dan indikator apa yang digunakan untuk mengukurnya agar hasilnya dapat dipahami dan diukur secara jelas. Contohnya itu untuk variabel harga itu X1.
Indikatornya meliputi tingkat harga yang ditetapkan dan persepsi nilai dari konsumen. Nah, sedangkan untuk kualitas pelayanan, X2 indikatornya meliputi aspek fisik dan karakteristik layanan yang dirasakan pelanggan, seperti berwujud eh, tangible. Untuk word of mouth, X3 indikatornya adalah seberapa sering dan positif pelanggan menyampaikan pengalaman mereka kepada orang lain. Dengan indikator ini, variabel-variabel tersebut dapat diukur secara spesifik dan konsisten dalam penelitian. Selanjutnya itu hasil penelitian ya. Hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diteliti yaitu harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Hal ini didukung oleh nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari batas alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut nyata dan tidak terjadi secara kebetulan. Bisa dilihat pada tabel 1 yaitu uji normalitas, one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, tabel 1 ini kan uji uji menunjukkan hasil dari uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya menunjukkan bahwa data ini bahwa data memiliki tingkat kenormalan yang baik karena nilai signifikan p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal dan memenuhi salah satu syarat utama dalam analisis statistik seperti regresi nilai linear berganda. Selanjutnya itu ada uji heteroskedasi kedastisitas. Nah, uji ini kan bertujuan untuk memeriksa apakah varians dari dua residual selisih antara data nyata dan hasil prediksi model sama atau tidak di seluruh data. Jika varians residual tidak sama, berbeda-beda, maka disebut heteroskedasitas. Sebaliknya, jika varian residual tetap konstan di semua nilai variabel independen, disebut homoskedasitas. Contohnya, jika kita memplotkan, maaf, jika kita memplotkan residual terhadap nilai variabel independen dan pola yang terbentuk acak serta tidak beraturan, maka data tersebut menunjukkan tidak adanya heteroskedasitas. Tetapi jika pola yang terbentuk menunjukkan garis atau pola tertentu, itu menandakan adanya heteroskedasitas. Nah, hasil uji ini tuh penting karena dapat mempengaruhi keakuratan hasil analisis regresi, sehingga perlu diperiksa dan diatasi jika ditemukan. Nah, kalau untuk selanjutnya itu uji multi uji multikoliniaritas bertujuan untuk memastikan bahwa variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkolerasi secara tinggi. Jika terjadi multikoliniaritas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Nah, untuk menguji ini biasanya digunakan nilai toleransi dan variasi inflation factor. Nilai toleransi mendekati 1 dan variasi inflation factor kurang dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolineritas. Nah, pada tabel 2 ini nilai toleransi untuk ketiga variabel X1, X2, dan X3 masing-masing di atas 0,1 dan VIF dan variance inflation factor di bawah 10, yaitu sekitar 1,003 sampai 1,005. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolineritas di antara variabel-variabel bebas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu
regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Dalam konteks ini, variabel independen seperti harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian pelanggan. Model ini membantu kita memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap keputusan pembelian dan apakah pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Nah, pada tabel 3 ini, analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil yang meliputi koefisien B, error standar, nilai T, dan signifikasi untuk setiap variabel. Nah, penjelasannya ini hmm, untuk tabel 3 itu menunjukkan regresi nilai berganda penelitian. Penelitian ini tuh adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 3,822 ditambah 0,262 X1 ditambah 0,234 X2 ditambah 0,257 X3. Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu jika variabel harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth tidak mengalami perubahan atau bernilai sama dengan 0, maka keputusan pembeli bernilai 3,822 satuan. Jika variabel harga ditingkatkan sebesar satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,262 satuan. Jika variabel word of mouth ditingkatkan sebesar satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,257 satuan. Nah, selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Nah, yang pertama tuh ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, artinya uji ini menunjukkan apakah variabel tertentu memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap keputusan pembelian setelah mempertimbangkan variabel lain dalam model. Jika nilai signifikan dan uji T kurang dari 0,05, maka pengaruh variabel tersebut dianggap signifikan secara statistik. Nah, ini kan ada tabel ya. Nah, pada tabel ini tuh mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Nah, lalu ada uji F ya. Uji F digunakan untuk menguji secara simultan apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan dari uji F kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dari tabel 5 ini tuh nilai F-nya tuh 5,690. Nah, signifikannya 0,001. Lalu ini berarti bahwa variabel harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya itu ada pengaruh dominan. Pengaruh dominan itu merujuk pada variabel dependen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang memiliki pengaruh dominan adalah variabel yang menunjukkan nilai T, hitung terbesar dan signifikasi yang paling kuat, sehingga paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan. Berdasarkan hasil uji T ini tuh eh, dan analisis yang dilakukan, word of mouth X3 memiliki nilai T hitung sebesar 2,497 yang lebih besar dari T tabel, yaitu 1,99167. Dan nilai signifikan sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa word of mouth merupakan faktor pendorong utama dalam meningkatkan keputusan pembelian di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Dengan demikian, maaf, dengan demikian,
Variabel word of mouth memiliki pengaruh dominan karena kontribusinya paling besar dan signifikan dibanding variabel lain, sehingga strategi untuk meningkatkan word of mouth sangat penting untuk meningkatkan keputusan pembelian pelanggan. Lalu ada koefisien koefisien korelasi atau R, mengukur tingkat kekuatan dan arah hubungan linear. Nah, antara variabel independen secara bersama dengan variabel dependen. Dan nilai R ini tuh berkisar antara 0 sampai 1. Dia di mana semakin mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Koefisien determinasi ya. Nah, menunjukkan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nah, dalam penelitian ini, nilai R sebesar 0,428 menunjukkan hubungan yang cukup lemah antara variabel-variabel independen dan dependen. Sementara yang R2-nya itu sebesar 0,183. Berarti sekitar 18,3% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth. Nah, terakhir itu ada kesimpulannya ya. Dari jurnal ini tuh dapat disimpulkan, yaitu Apotek Adam Wage Sidoarjo jur- jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Apotek Adam Wage Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa variabel harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth merupakan em, secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian obat. Word of mouth merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Meskipun demikian, hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan keputusan pembelian tergolong cukup lemah dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0,428 dan koefisien determinasi sebesar 0,183 yang menunjukkan bahwa sekitar 18,3% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Nah, disarankan agar pihak apotek meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi melalui word of mouth untuk meningkatkan keputusan pembelian pelanggan, serta melakukan pengembangan variabel lain untuk penelitian selanjutnya agar hasilnya menjadi lebih komprehensif. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh jurnal penelitian ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai jurnal manajemen yang berjudul eh, pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian obat di Apotek Adam Wage Sidoarjo. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.